Pada akhir Agustus 2025, Indonesia dihentakkan oleh gelombang demonstrasi yang menggemparkan seluruh negeri. Rasa frustasi publik meledak akibat berbagai persoalan, dari kenaikan biaya hidup, tunjangan anggota parlemen yang dianggap berlebihan, hingga tragedi yang menewaskan seorang pengemudi ojek online. Mari kita telusuri kronologinya. Semuanya bermula setelah publik mengetahui bahwa seluruh anggota DPR memperoleh tunjangan hunian hingga 50 juta per bulan. Angka yang memicu amarah dan diterjemahkan sebagai ketidakpekaan elit terhadap realitas kehidupan rakyat biasa. Lalu, pada 28 Agustus, Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online berusia 21 tahun, tewas tertabrak kendaraan taktis Brimob saat demonstrasi berlangsung di Jakarta. Korban langsung memicu eskalasi protes secara nasional. Demo meluas hingga berbagai kota besar, termasuk Jakarta, Bandung, Makassar, Surabaya, dan Bali. Aksi berdemonstrasi berubah menjadi bentrokan. Terjadi pembakaran gedung pemerintah dan DPRD, penjarahan rumah anggota dewan, serta aksi anarkis lainnya. Nah, di Makassar misalnya, 3 orang tewas saat demonstran membakar gedung DPRD setempat. Beberapa lainnya terluka saat melompat untuk menyelamatkan diri. Sementara di Jakarta, beberapa rumah anggota parlemen termasuk milik Ahmad Sahroni dijarah massa. Ya, kita bisa melihat beberapa barangnya dihancurkan, uangnya diambil, dan mainan seperti Iron Man diambil oleh orang-orang yang masuk ke dalam. Nah, Presiden Prabowo Subianto kemudian membatalkan kunjungan ke Tiongkok untuk memantau langsung situasi dalam negeri. Ia menyampaikan permintaan maaf kepada pemerintah Tiongkok atas pembatalan ini. Pemerintah dan partai politik akhirnya setuju untuk mencabut tunjangan hunian anggota DPR dan menghentikan perjalanan dinas ke luar negeri yang dibayar negara. Beberapa anggota dewan bahkan diskors. Presiden juga memperingatkan bahwa sebagian aksi demonstrasi telah melampaui batas, bahkan condong ke pengkhianatan dan terorisme, menegaskan bahwa negara akan menindak tegas jika aksi berubah destruktif. TNI dan Polri diperintahkan untuk mengambil tindakan tegas terhadap vandalisme, pembakaran, maupun penjarahan. Kebebasan berekspresi tetap dijamin, namun tidak untuk kekerasan. Nah, protes ini mencerminkan krisis kepercayaan publik terhadap elit politik dan ketidakadilan ekonomi yang akut. Dari jalanan hingga istana, perubahan kini dipaksa terjadi lewat tekanan warga dan aksi kolektif yang sulit dibungkam. Ya, meskipun sebenarnya pemerintah itu melakukan banyak sekali kesalahan, banyak sekali ketidakadilan, dan kadang-kadang semena-mena gitu kepada rakyat. Namun kita sebagai rakyat, alangkah baiknya tidak berbuat anarkis, ya, tidak merusak fasilitas umum, apalagi sampai menjara atau mencuri barang-barang milik orang lain. Takutnya nanti akan terjadi efek yang atau dampak yang kurang kita sukai, ya. Dampaknya negatif, banyak yang jadi korban, banyak ditangkap paksa, ya. Kita nggak tahu. Makanya sangat disarankan untuk kembali istirahat, pulang, sampaikan aspirasi secara baik-baik, tidak dengan kekerasan. Itu saja, sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya.